Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Eva Firdayanti Bisono MKOM dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Aurelia, yang pada hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh teman-teman saya, yaitu Saya Diajeng Sekar Rumayangsari. Saya Eka Bariatu Zara. Saya Hasbiasri Devrunisa. Saya Herlina Retno Angelia. di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang Big Data dan Data Science dalam kesehatan. Yang pertama, ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Zahra. Baik, latar belakang yang pertama peningkatan data kesehatan secara eksponensial. Dengan kemajuan teknologi, jumlah data yang dihasilkan dalam sektor kesehatan terus bertambah secara signifikan, mencakup berbagai jenis data seperti rekam medis elektronik, data genetik, data sponsor, data sensor perangkat kesehatan, dan data epidemiologi. Yang kedua, peran Big Data dalam pengumpulan dan analisis data besar. Big Data berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam skala besar untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik, misalnya dalam menganalisis pola kesehatan masyarakat atau mengelola operasional rumah sakit. Yang ketiga, peran data science dalam mengidentifikasi pola dan tren. Data science menyediakan alat dan teknik untuk menemukan pola atau tren tersembunyi dalam data kesehatan yang besar dan kompleks. Misalnya, analisis prediktif dapat membantu memprediksi wabah penyakit atau resiko kesehatan pada individu. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apa itu Big Data dan Data Science dalam kesehatan? Yang kedua, bagaimana perannya dalam sektor kesehatan? Yang ketiga, tantangan dan solusi integrasi Big Data dan Data Science. Tujuannya yang pertama, mengetahui pengertian Big Data dan Data Science. Yang kedua, memahami penerapannya untuk efisiensi dan akurasi. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam integrasi. Selanjutnya ada pengertian yang akan disampaikan oleh Herlina. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari Big Data dan Data Science. Dalam konteks kesehatan, Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti rekam medis elektronik, data genetik, sensor kesehatan pribadi, dan data epidemiologi. Data ini tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga beragam dalam jenis dan kecepatan dalam pertumbuhan. Big data ini memiliki tiga karakteristik utama yang dikenal dengan istilah 3V, di mana yang pertama yakni volume yang diartikan sebagai ukuran data yang sangat besar, yang kedua velocity atau kecepatan data, dan yang ketiga yakni variety atau ragam jenis data, yakni data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Sedangkan data science sendiri merupakan teknik analisis data dengan melibatkan penggunaan teknik statistik, machine learning, dan algoritma data mining yang digunakan untuk menganalisis data kesehatan. Selanjutnya ada peran Big Data yang akan disampaikan oleh Dea. Baik, di sini peran Big Data yaitu mengelola data besar dan kompleks dari berbagai sumber seperti rekam medis, data genetik, dan sensor kesehatan, di mana memiliki peran utama yang pertama, mendukung diagnosa dan pengobatan yang lebih akurat,
Yang kedua, memungkinkan pemantauan kesehatan masyarakat secara real time. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit melalui analisis data. Dan peran data science yaitu di mana data science ini menggunakan teknik analisis canggih seperti machine learning dan statistik dan mendapatkan peran utama yang pertama mengembangkan model prediktif untuk prognosis pasien dan memprediksi wabah penyakit. Yang kedua, melakukan analisis data genetik untuk mendukung pengobatan yang personal. Yang ketiga, mendukung pengembangan obat baru melalui analisis data uji klinis. Dan yang terakhir ada tantangan dan solusi yang akan disampaikan oleh Mai. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini ada tantangan integrasi. Yang pertama ada privasi dan keamanan data pasien. Jadi data kesehatan itu sangat sensitif dan harus dilindungi dari akses yang tidak sah untuk mencegah kerugian bagi pasien. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu contohnya adalah GDPR dan HIPAA, yaitu adalah organisasi kesehatan itu harus mematuhi regulasi privasi data untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kepercayaan pasien. Yang terakhir ada infrastruktur dan interoperabilitas sistem. Di sini kemampuan sistem yang berbeda untuk bekerja sama dan berbagi data dengan lancar itu sangat penting teman-teman untuk integrasi yang sukses dan pemanfaatan data yang maksimal. Next yang kedua itu ada solusi integrasi. Yang pertama itu ada teknologi atau cloud computing, blockchain, dan juga enskripsi. Yang pertama itu ada cloud computing. Jadi di sini itu memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala yang besar. Itu dari cloud computing. Lalu yang kedua itu ada blockchain. Di sini itu untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data kesehatan melalui pencatatan transaksi yang aman dan tidak dapat diubah. Yang ketiga ada enskripsi. Jadi enskripsi di sini adalah melindungi data dari akses yang tidak sah. Itu dari yang teknologi. Lalu yang kedua ada pelatihan SDM dan kolaborasi antar organisasi. Jadi pelatihan dan pengembangan di sini itu sangat penting untuk mengintegrasikan big data dan data science ke dalam sistem kesehatan. Organisasi perlu melatih staf dalam penggunaan teknologi ini melalui program pelatihan, sertifikasi, dan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang ketiga, yaitu kebijakan privasi dan standar interoperabilitas. Pengembangan kebijakan di sini itu untuk integrasi big data dan data science dalam sistem kesehatan tentunya. Fokus dalam privasi data, keamanan, interoperabilitas, dan kepatuhan regulasi itu merupakan hal yang sangat wajib. Jadi, organisasi perlu bekerja sama dengan regulator dan badan yang standar. Seperti itu. Kesimpulan dari materi tersebut adalah Big Data dan Data Science meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui analisis data besar untuk diagnosa, pengobatan, dan efisiensi. Tantangan seperti privasi data dan keamanan dapat diatasi dengan teknologi canggih, pelatihan, dan kebijakan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Eva Firdayanti Bisono MKOM dan teman-teman semuanya atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.